Nastar kali ini nggak cuman lembut dan enak banget, tapi juga ini bikinnya cara cepet. Mau tahu gimana cara buatnya? Ditonton aja sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel nih Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin nastar yang lembut. Di sini kita mix dulu di wadah. Boleh pakai mixer dengan kecepatan rendah aja, sebentar aja, sekitar 1 menitan. Di sini ada mentega dan margarin, boleh perpaduan keduanya. Lalu kemudian tambahin 6 butir kuning telur. Juga aku tambahin gula halus. Jangan lupa gula halusnya diayak dulu ya, biar lebih halus. Itu suka ada gumpalan, dia menggumpal gitu, dan sisanya tetap harus diratain pakai alat kayak gini supaya komposisinya pas, nggak berkurang. Di mix menggunakan hand mixer bisa, sebenarnya menggunakan balon whisk juga bisa, tapi karena ini aku bikin banyak sekilo, jadi supaya menghemat tenaga aku mixnya pakai mixer aja di kecepatan rendah dan nggak lama-lama, kurang dari 1 menit aja. Jadi cukup sampai dia rata aja, terus kita udahin. Nah kalau udah nanti dia lebih rata, kita sisihkan dulu hand mixernya. Jangan lupa dibersihin stick mixernya supaya nggak ada bahan yang kebuang. Lalu kemudian kita mulai masukin bahan keringnya. Step di sini sebaiknya pakai alat aduk aja biar nggak overmix. Alat aduknya bisa menggunakan spatula yang kuat atau menggunakan centong juga boleh. Jadi biar lebih rata ke aduknya. Di sini aku mau masukin tepung maizena, lalu kemudian susu bubuk dulu, kemudian aku aduk rata dulu. Ini kebetulan wadahnya emang kurang gede aja, jadi ngaduknya kurang leluasa. Kalau mau langsung dicampurin dengan tepung terigu juga nggak masalah. Di sini aku masukin tepung terigunya 800 gram, tadi dengan bahan kering lagi 200 gram, jadi total 1 kilo ya. Di sini tepungnya aku perpaduan tepung terigu protein sedang separohnya dan tepung terigu protein rendah separohnya. Kemudian diaduk rata, pelan-pelan aja sampai rata. Kalau misalnya agak susah boleh ngaduk pakai tangan, tapi tangannya pakai sarung tangan aja ya, supaya adonannya nggak panas gitu. Nanti dia bisa beleber kalau saat dipanggang. Nah ini udah selesai, aku mau tutup aja pakai plastik supaya nggak kering. Nanti aku ambil sedikit untuk siap dibentuk. Di sini aku pakai cetakan yang kayak gini, bentuknya biasanya macam-macam. Kebetulan aku punya yang kerang, lalu aku taburi dengan tepung terigu, kemudian aku ambil sedikit adonan dan ku isi di cetakannya ini. Diisinya cukup sama rata aja sampai bagian atasnya, nggak usah sampai tinggi, karena nanti saat setelah selesai diisi kita tekan pakai jempol atau pakai jari di bagian tengahnya untuk mengisi selai nanasnya. Nanti kan dia agak keluar sedikit untuk menutup selai nanasnya ya. Jadi ini takarannya bisa pas dan sama aja tanpa diukur-ukur pakai sendok takar. Udah dimasukin selai nanasnya secukupnya, semuat dari lubang yang tadi kita bentuk, terus kemudian tinggal kita tutup dan dirapihin aja. Ini praktis banget menurut aku bikin kayak gini, lebih cepet dan sekali bikin bisa langsung jadi 4 gitu. Jadi bikin sekilo pun kayak nggak kerasa walaupun ngerjainnya sendirian. Udah ditutup kayak gini, udah rata, di bagian atasnya agak ditekan-tekan dikit supaya lebih padat aja. Lalu kemudian tinggal diketok aja supaya dia turun atau lepas gitu nastarnya. Bentuknya cantik sih menurut aku, jadi nggak usah susah-susah ngebentukin satu-satu ya. Itu lumayan ngabisin waktu banget kalau bikin nastar, apalagi kalau bikinnya banyak. Nah ini udah selesai, tinggal kita copotin kayak gini aja, diketok sedikit dia jatuh sendiri. Intinya setiap kita bikin itu cetakannya harus ditabur tepung supaya dia gampang lepas. Ini dia hasilnya, cakep kan? Lakukan sampai selesai semua, ditata di loyang tanpa dioles ataupun dialasi baking paper, jadi dia nggak bakal nempel kok. Ini udah selesai, kita tinggal panggang aja di oven di suhu 150 derajat api atas bawah. Lamanya kurang lebih 40 menit. Kalau ada fitur kipas boleh dinyalain dan sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Boleh dicek bagian bawahnya nastarnya, kalau misalnya udah ada kecoklatan sedikit, kekuningan sedikit, udah bisa diangkat. Setelah diangkat dan lebih adem bisa dioles. Aku pakai pengoles yang siap pakai aja, yang egg gloss kayak gini, karena emang lagi males aja mecahin telur lagi. Sebenarnya kalau mau pakai kuning telur juga ya boleh-boleh aja, itu lebih bagus. Dan proses olesnya ini pertama, olesan pertama sampai selesai, boleh diulang di olesan kedua atau dicukupin, atau kalau mau diulang lagi di olesan ketiga juga boleh, itu jadi lebih bagus lagi. Cuman lebih capek aja sih ngoles terus.
Di sini ya capeknya bikin nastar ngoles-ngolesnya gini. Udah selesai dioles semua, kita panggang lagi sebentar aja ya, sekitar 10 menitan aja di api atas atau di rak atas supaya kepanggang menggunakan api atas. Di sini bagian bawahnya juga saya lagi manggang lagi. Jadi bagian atasnya saya panggang untuk matengin olesannya aja. Nah, udah selesai 10 menitan aja, terus kita angkat dan ini dia hasilnya yang dioles 2 kali. Dan aku juga bikin yang dioles 3 kali, hasilnya lebih kuning dan shiny gitu. Ini enak banget, jadi wajib coba di rumah. Mau pakai cara kayak gini tinggal beli aja cetakannya. Gimana? Coba ya di rumah. Boleh terus juga di kolom komentar punya ide variasi nastar apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye.